Bab 050. Mobil yang kendarai Arman memasuki jalan raya menuju tol perbatasan antar kota. Di sisinya Chelsea sibuk sendiri, melihat interior mobil yang baru pertama kali ia tumpanginya. "Ini mobil baru, Mas?" Senyum Arman menyungging, selirik Chelsea di sampingnya. Baru. Baru keluar dari garasi. Biasanya lebih nyaman pakai mobil patroli." "Oh alah, kirain." Kedua mata Chelsea memicing saat tangannya meraih botol kecil di dalam laci dashboard. "Mas, ini apa?" Arman menoleh sebentar, lalu berohria saat melihat botol kecil di tangan Chelsea. "Itu namanya obat kuat. Katanya, itu bisa nambah stamina sampai 48 jam non-stop." Astagfirullah, mulut Chelsea terperangah. "Ih, Mas Arman. Ada-ada aja. Aku buang ah." Suara tawa Arman meledak saat itu juga. "Bercanda, sayang. Itu obat mak. Tanpa yang begituan juga, aku kuat. Jangan sepelekan kekuatan laki-laki Bugis. Mas-mas Jawa biasanya juga kuat-kuat kok," sanggah Chelsea. "Oh, seleramu mas-mas Jawa." Arman berdecak sambil terus fokus pada jalanan di depan sana. Aku suka laki-laki yang bisa bahasa Jawa gitu. Biar nyambung kalau ngobrol," ucap Chelsea, sambil menahan tawa. Entah mengapa, melihat Arman kesal seperti ini, sangat menyenangkan baginya. "Haha, kamu suka laki-laki yang bisa ngomong Jawa. Aku juga bisa. Dengar baik-baik." Arman menegapkan posisinya sambil berdeham kuat. "Gundul-gundul pacul-cul gemebelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gemebelengan." Tingkah jahil Chelsea malah membuat Arman membacakan lirik lagu daerah itu dengan nada puitis. Tidak cukup sepenggal lirik, ternyata Arman hafal secara keseluruhan. Gelak tawa Chelsea pun terdengar begitu renyah, sepanjang perjalanan bulan madu singkat mereka. Namun, aktivitas Arman segera terhenti saat ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Melihat nomor yang tertera di layar, ia tidak berpikir panjang untuk menerima telepon tersebut. 41. "Assalamualaikum, Pak Arman. Saya dari Factory Taekwondo, mau ngasih tahu, kalau Rania tadi berantem dengan temannya. Apa bisa dijemput ya, Pak? Nomor ponsel ayahnya tidak aktif." Ternyata, seperti yang Arman duga, panggilan telepon tersebut pasti sangat penting. Karena tidak biasanya pihak dari tempat latihan bela diri Rania menelpon. Posisi yang sedang dalam perjalanan ke Bandung, membuat Arman berpikir sejenak. Putar balik bukanlah jalan terakhir yang bisa ia lakukan untuk sekarang. "Kenapa, Mas?" tanya Chelsea yang penasaran sejak melihat ekspresi wajah suaminya berubah. Ia pikir, apa itu panggilan telepon dari staf reskrim? "Itu, Rania, berantem," jawabnya sembari memutar kemudi hingga mobil itu menepi di bahu jalan. "Mungkin harusnya aku daftarin dia di tempat biasa aja. Ini sudah kesekian kalinya dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya." Raut wajah yang semula tenang dan penuh keceriaan, sekarang dipenuhi dengan khawatiran. Dalam benak Chelsea, mulai terbayang-bayang ekspresi Rania yang sedang menangis.
Kalau gitu, kita ke sana saja, Mas. Aku nggak tenang ini. Set. Jari telunjuknya ia tempelkan di depan Bir Chelsea. Kita tidak mungkin putar balik lagi. Aku akan minta tolong Arkan saja. Kebetulan tempat latihannya dekat dengan Mabesat. Mendapatkan solusi yang terdengar begitu meyakinkan, membuat Chelsea berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanan mereka. Arkan, kamu di mana? Tanyanya saat panggilan telepon tersebut tersambung. Biasa lagi di markas. Penjagaan logistik masuk. Kenapa, Bang? Itu, sepertinya Rania Knapli lagi. Aku minta tolong, kalau sempat kamu ke sana. Kebetulan nomor Pak Kus nggak aktif. Mungkin, beliau udah di jalan ngantar Oma check up ke Bayangkara. Astaga, bocah itu. Aku otus sekarang. Panggilan telepon tersebut lebih dulu diakhiri oleh Arkan. Seolah dilanda kepanikan saat mendengar berita dari Arman. Aman. Kakinya kembali menekan pedal gas, hingga mobil merayap pelan menyusuri jalan raya. Nggak usah dipikirin lagi. Fokus sama tujuan kita saja. Chelsea mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, membawa dirinya bersandar pada kursi sembari mencari posisi yang nyaman untuk menikmati pemandangan dari luar jendela mobil. Di tempat lain, Arkan langsung keluar dari markas besar Angkatan Darat, setelah mendapatkan telepon dari Arman. Pria itu mengendarai motor menetik milik salah satu rekannya agar bisa sampai lebih cepat di Factory Taekwondo. Motor yang dipacu dengan kecepatan tinggi, melesat hingga memasuki halaman depan tempat latihan itu. Pandangan Arkan langsung tertuju kepada Rania yang sedang duduk di depan kantor administrasi, sambil mendekap erat tas ranselnya. Raut wajah Arkan seketika berubah kesal melihat wajah Rania yang tanggal 3 Maret. Lah tidak habis pikir, kenapa Rania selalu sial seperti ini. Amarah yang memuncak ia bawa sampai ke hadapan gadis malang itu. Aku benar-benar bingung. Kenapa? 42. Nggak ngelawan sih. Katanya calon polwan, tapi lembek banget. Kepala Rania mendogak, menatap Arkan dengan penuh kepiluan yang terus ia pendam. Matanya mulai berkaca hingga berubah kemerahan, tapi masih tidak dapat menjelaskan apa yang dirasakannya sekarang. Rasa bersalah mendadak memenuhi kepala Arkan, setelah kelepasan membentak. Bukan begitu maksudku. Sekarang katakan, apa yang mereka lakukan? Mulutnya masih begitu keluh untuk bicara. Hanya gelengan kepala disertai air mata yang ia jadikan jawaban. Bahunya kembali bergetar saat isak tangis tak lagi bisa tertahankan. Begitu banyak batasan di antara mereka. Tapi, melihat gadis satu ini menangis, membuat Arkan kehilangan akal sehatnya. Perlahan, tangannya bergerak menarik Rania ke dalam dekapannya. Masih di posisi duduk yang sama, Rania menyembunyikan wajah di perut Arkan yang terbalut baju kaos loreng khas TNI AD. Sudah, jangan nangis lagi. Aku urus mereka nanti. Sekarang kita pergi dari sini. Melepaskan pelukannya, meraih tas yang sejak tadi dipeluk Rania, dan menariknya pergi meninggalkan tempat itu. Di salah satu kafe yang tidak jauh dari Factory Taekwondo,
Arkan menikmati kentang goreng di atas meja sambil mendengarkan cerita Rania tentang kejadian tadi. Memangnya kamu dan Mas Rusdi pacaran? Tanyanya, memotong cerita Rania. Sampai-sampai adiknya marah, kalau kamu dekat-dekat dengan Mas Rusdi. Nggak pacaran, jawabnya sambil menunduk. Cuma, pernah diantar pulang sama Mas Rusdi, pas balik dari kampung Bu Chelsea. Kebetulan adiknya ngeliat dan kebetulan lagi, ternyata satu tempat latihan. Tapi sebenarnya kamu, suka? Tanyanya mulai keluar konteks. Tubuhnya menyodong ke depan, memperhatikan sorot mata Rania dari jarak yang lebih dekat. Masa iya? Umur 19 tahun hampir 20 tahun, tapi nggak suka lawan jenis. Umur segini harusnya lagi gencar-gencarnya, kan? Gencar-gencarnya, hamil di luar nikah. Sanggah Rania, terus, ngecewain Pak Arman yang udah biayain aku, atau buat ayah jantungan. Sampai sekarang, aku belum ketemu faedah pacaran itu apa. Mending langsung nikah aja kalau memang kebelet. Seketika Arkan berdecak. Kembali menyadarkan punggungnya pada kursi kafe dan menikmati cemilan di atas meja. Tatapannya terus tertuju kepada Rania yang juga sedang melahap makanan pesanannya. Di waktu bersamaan, Pak Kusnaidi baru saja selesai menemani Oma Lusita ke rumah sakit untuk cek kesehatan bulanan dan menebus obat rutinnya dari rumah sakit itu. Nyonya, mau langsung pulang? Mampir ke supermarket dulu, Kus. Sudah lama saya nggak belanja sendiri dan mumpung badan lagi bugar gini, nanti kita sekalian ke rumah Bu Nur, saya kangen makan rawon buatannya. Siap, Nyonya. Pak Kusnaidi mempercepat laju mobil, berbelok ke jalan yang menuju salah satu supermarket, di mana biasanya Bibi belanja kebutuhan rumah. Dari cermin depan, sesekali ia memperhatikan Oma Lusita yang begitu sumringah saat melihat layar ponselnya. 43. Kira-kira, pengantin baru lagi ngapain ya, Kus? Mendep di kamar pastinya, Nyonya. Beliau tertawa dengan begitu keras, sampai-sampai wajahnya berubah kemerahan. Sementara kedua matanya sibuk melihat-lihat foto pernikahan Arman dan Chelsea beberapa bulan lalu. Malam pertama di Bandung, dilewati Chelsea dan Arman dengan menghadiri salah satu kajian dari ustadz ternama di kota tersebut. Ya, ini adalah salah satu whitelist Chelsea selama Arman pergi ke NTT. Baik Arman ataupun Chelsea, mereka sama-sama fokus mendengarkan isi ceramah, di barisan masing-masing, hanya terhalang pagar kain saja. Hingga saat sesi tanya-jawab tiba, seorang wanita berusia sekitar 30-an yang tengah berdiri sambil memegang mic, mencuri perhatian semua orang. Saya sudah menikah 10 tahun, Ustadz. Di awal pernikahan, saya pernah mengalami keguguran dan sampai sekarang, kami belum dikaruniai buah hati. Kemarin, suami saya izin menikah lagi karena ingin mempunyai keturunan. Saya mengerti perasaan suami saya tapi di sisi lain, saya tidak ridho di madu. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Curahan hati Wani di depan sana, membuat Chelsea tertegun, menatap dengan nanar hingga isi pikirannya mulai dihantui rasa takut. Apa ia akan bernasib sama? Jawaban dari Ustadz pun seolah tak terdengar lagi oleh Chelsea. Ia sibuk dengan isi pikirannya sendiri,
sampai kajian itu selesai dan satu persatu orang di sana beranjak keluar. Niatnya untuk mencari ketenangan, malah membawanya pada kekhawatiran lain. Perlahan, ia berdiri, menyeret langkahnya sampai ke beranda depan masjid. Sandal Mas hilang, sahut Arman saat menghampirinya istrinya. Alamat balik ke hotel sambil nyeker ini sih, aku nggak bawa sandal ataupun sepatu cadangan. Kamu, ucapannya menggantung begitu saja, ketika mendapati Chelsea malah melamun sendiri. Chelsea. Tepukan tangan kanan Arman pada pundaknya, berhasil membuat lamunan singkat itu buyar begitu saja. Kamu kenapa melamun? Chelsea menghela nafas yang cukup panjang. Pipinya yang bulat semakin menggelembung cemburut, ketika menegapkan kepalanya menatap wajah Arman yang mulai dipenuhi rasa penasaran. Mas nggak dengar, curhatan ibu-ibu di dalam. Dia udah nikah 10 tahun, sempat keguguran terus sampai sekarang nggak punya anak. Gimana kalau aku juga gitu? Tuh kan. Kepala Arman menggeleng sambil berkacak pinggang. Ikut kajian bukannya tenang, malah buat kamu makin overthinking. Besok-besok kita di kamar aja, nggak usah kemana-mana. Gimana kalau nanti ada orang ketiga di antara kita? Tanya Chelsea, saat kepanikan di benaknya semakin menjadi. Lah tidak bisa menahan pertanyaan itu sampai mereka kembali ke hotel. Seperti biasa, Arman menghadapi pertanyaan Chelsea dengan senyuman. Kalau suatu saat ada orang ketiga di antara kita, aku akan memeluknya dengan erat, menggigap keningnya dan menceritakan betapa beruntungnya dia memiliki ibu seperti kamu. Malah gombal. Chelsea berbalik badan memunggungi suaminya sambil bersedekap dada. Habisnya pertanyaan kamu ada aja. Serahkan semuanya sama Allah, kita tinggal ikhtiar dan doa aja. Gimana? Mau test drive? Udah lama nggak dipanasin, kan? 44. Chelsea menoleh ke belakang dengan mata membulat sempurna. Apa sih mas? Cek, udah sah juga. Dari belakang, Arman melingkarkan kedua lengannya di bahu kecil Chelsea. Gendong sampai ke mobil. Mas, nggak bisa jalan tanpa alas kaki. Aduh, pinggangku patah, teriak Chelsea, saat Arman benar-benar melompat naik ke atas punggungnya. Kemudian, ia segera menepis tangan panjang itu dari pundaknya dan berlari pergi begitu saja. Teriak Arman. Ini serius, aku ditinggalin begini. Oh, awas ya, besok nggak jadi ke jalan-jalan. Gerakan kaki Chelsea langsung terhenti. Berbalik badan, kembali menghampiri Arman. Lepaskan sandal miliknya tepat di depan kaki Arman. Itu, pakai aja. Langkah berlanjut ke belakang dan melompat naik ke atas punggung Arman. Yuk jalan. Ada aja akalnya. Kaki panjang dan lebar Arman mencoba memakai sandal istrinya. Berjalan sambil tersendat-sendat karena sandal yang begitu minimalis untuk kaki berukuran maksimal. Sesampainya di hotel tempat mereka menginap, Arman buru-buru ke kamar mandi. Sedangkan Chelsea, melepaskan tas, dan jilbabnya dan diletakkan di atas meja nakas. Sekitar setengah jam, Arman tak kunjung keluar.
Chelsea pun memutuskan untuk mengetuk pintu untuk memastikan apa Arman baik-baik saja di dalam sana. "Mas Arman, ngapain di dalam, kok lama?" tanyanya sembari mengetuk pintu. Tak lem, pintu kamar mandi terbuka sedikit, kepala Arman menonjol keluar melihat Chelsea. "Ngapain, kok lama? Buka pintunya." "Jangan." Arman menahan telapak tangan Chelsea yang hendak mendorong daun pintu. "Jangan masuk dulu. Ini lagi darurat." Ekspresi Chelsea berubah khawatir saat melihat dahi Arman berkeringat dan wajahnya begitu pucat. "Mama sakit, demam."